Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ini hari kuliah pengganti kita untuk yang hari Selasa ya. Jadi ini pertemuan ke-9. Terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan semua di pertemuan ke-9. Jadi hari ini kita akan membahas tentang database. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan ada praktikum. Dan mulai di pertemuan 11 kita akan mulai untuk presentasi proyek ya. Jadi besok di pertemuan 10 itu saya akan kasih waktu untuk finalisasi juga masing-masing kelompok. Jadi di pertemuan 9 ini kita mulai dulu. Nah, jadi pengenalan singkat bagaimana apa itu data. Jadi data itu adalah sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, diklasifikasikan dan disimpan, namun tidak memiliki makna. Contohnya, kalau manusia, kita simpan data dosen, mahasiswa, pelanggan, terus barang itu seperti buku, meja, peristiwa, konsep, dan sebagainya. Yang direkam baik dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Jadi bisa bermacam-macam tipenya, bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa sebuah kalimat, gambar, atau suara. Kemudian informasi itu apa? Informasi adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu sehingga memberikan makna atau arti. Jadi kalau data itu belum memiliki arti atau makna, informasi itu sudah dikelola sehingga punya arti dan makna. Apa itu RDBMS? RDBMS itu singkatan dari Relational Database Management System. Jadi bisa dibilang itu adalah relasi-relasi atau hubungan antara data yang ada dalam database dalam bentuk tabel. Jadi Relational Database Management System itu terdiri dari banyak tabel di dalamnya. Sebuah database itu terdiri dari banyak tabel di dalamnya yang berupa kolom dan ada berupa kolom yang bisa kita isi ya. Jadi baris dan kolom. Jadi RDBMS itu nantinya akan memiliki model relasi, di mana kita bisa melihat relasi antar tabel atau antar field yang ada dalam tabel-tabel itu. Jadi RDBMS ini banyak dipakai untuk database yang terstruktur, tapi tidak cocok untuk database yang tidak terstruktur. Ada yang kita sebut sebagai data processing atau memproses data. Jadi memproses data itu kita melakukan serangkaian metode atau operasi sehingga data berubah menjadi informasi yang lebih berguna. Contohnya, kita melakukan operasi aritmatika atau logika di mana kita melakukan pengurangan, penjumlahan, kondisi lebih besar atau lebih kecil, kemudian kita urutkan datanya, bisa jadi misalkan tanggal pertama hingga terakhir, urutan besar kecil, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa melakukan processing data dengan menghilangkan data yang kosong atau tidak sesuai dengan apa yang mau kita olah. Kemudian kita juga bisa mengklasifikasi atau mengkelompokkan data atau grouping. Metode memproses data itu ada 3 macam, yaitu manual data processing, kemudian mechanical data processing, dan terakhir adalah electronic data processing. Jadi kalau yang manual data processing itu kita menggunakan secara manual ya, tanpa bantuan mekanik atau elektronik, jadi diproses oleh manusia. Terus kemudian kalau mechanical data processing itu data diproses oleh device atau alat yang simple seperti kalkulator contohnya. Kemudian kalau yang electronic data processing itu metode ini menggunakan komputer sebagai alat untuk memproses data. Jadi kalau dilihat dari sisi akurasi dan efisiensi adalah yang terbaik adalah menggunakan electronic data processing, tapi pastinya juga secara cost lebih tinggi karena dia membutuhkan komputer. Nah, berikutnya adalah model data. Jadi data model itu bisa diartikan sebagai sekumpulan konsep untuk mendeskripsikan struktur data, integritas, relasi, dan aturan yang mengikat relasi tersebut. Jadi untuk model data itu kita ada bermacam-macam seperti hierarki data model, network data model, atau relational data model. Jadi di sini perbedaannya kalau yang contoh model data hierarki itu seperti parent dan child
Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri kita contohnya itu dosen, kemudian dosen namanya siapa, kemudian dosen itu mengajar apa, kemudian ada mahasiswanya di bawahnya. Begitu pula yang contoh sebelah kanan, itu ada buku telepon, di mana di situ kita bisa lihat ada ID kontaknya, kemudian di masing-masing ID kontak ada nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ini contoh yang untuk network model data. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada root parent atau root table atau parent, kemudian ada child dari table level sebelumnya, dan bisa juga di-share antar child. Jadi di sini kalau dilihat perbedaannya model ini bisa 1 banding X ya. Jadi satu parent bisa memiliki banyak child. Nah, satu child juga bisa memiliki banyak parent. Jadi berbeda dengan model hierarki di mana 1 banding 1. Kemudian kalau untuk relational database, relational model seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dia menggunakan pendekatan tabel untuk mempresentasikan data dan relasi antar data. Jadi kita di sini lihat di masing-masing tabel itu ada kolom, dan masing-masing kolom itu punya isinya atau data atau record kita sebutnya. Jadi di sini juga kita bisa hubungkan. Jadi contohnya di sini kalau yang untuk sebelah kanan ini ada tabel nilai, dihubungkan melalui NIM di tabel mahasiswa dan kode mata kuliah di tabel mata kuliah. Begitu pula dengan contoh yang sebelah kiri, itu juga sama. Jadi tabel yang paling bawah ini, tabel nilai, dia terhubung dari NIM dan juga dari ID mata kuliah. Jadi ini ada contoh lagi ya. Jadi contoh model data relasional di mana lebih kompleks, kita memiliki tabel penyewa atau menyewa atau tabel transaksi. Jadi kalau di sebuah transaksi itu ada tabel transaksi, di situ kita menghubungkan atau ada relasi ke tabel-tabel lain seperti tabel customer. Jadi kalau dari satu transaksi penyewaan kita bisa mengetahui identitas penyewanya, di sini ada nomor identitas. Detailnya kita bisa lihat di tabel customer. Jadi nomor identitas 1 itu merujuk ke customer 1 yang beralamat di Pontianak, seperti itu. Kemudian waktu transaksi 1 ini kita bisa lihat kode sewanya di detail menyewa. Jadi kode sewa ini juga terhubung dengan atau berelasi dengan tabel film melalui kode film. Jadi kita bisa lihat detail apa yang disewa melalui kode film. Kemudian di tabel film juga kita bisa lihat detail dari masing-masing kode film. Di jenis juga kita bisa lihat harga sewanya. Jadi dengan relasi seperti ini kita bisa mendapatkan detail dari tabel transaksi menyewa seperti itu. Jadi di sini kita lihat ada yang namanya primary key. Jadi primary key itu adalah kode di mana dia tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau di tabel film ini contohnya primary key-nya kita bisa ambil kode film. Jadi kode film nggak boleh ada yang sama di setiap record. Kemudian kalau di kelompok film kita bisa ambil jenis sebagai primary key. Di detail menyewa kita bisa mengambil, di sini nggak ada primary key-nya ya, jadi dia merupakan keduanya adalah ambil primary key dari tabel lain. Kalau di customer ada primary key-nya nomor identitas, seperti itu. Jadi setelah ini kita akan coba buat ya. Jadi kita buat yang relational aja, jadi contoh model data relational dari contoh yang sudah sempat dibuat oleh teman-teman semua di pertemuan 7 ya. Jadi di situ kan kita sudah membuat konsep dari aplikasi ya. Jadi di kelas karyawan ini contohnya ada yang membuat transaksi restoran, ada membuat aplikasi kasir, ada membuat juga aplikasi menghitung aset dan lain-lain. Itu bisa dicoba dibuat tabel-tabelnya. Jadi nanti akan membuat model data relasional seperti ini. Ada pertanyaan?
Oke, jadi kita buat dulu ya per kelompok ya. Jadi mungkin sekitar 20 menitan kita buat dulu model data, model relasional dari konsep aplikasi yang sudah dibuat di pertemuan 7. Nah, kan kalau ada pertanyaan bisa di chat atau unmute ya. Saya sambil absensi. Jadi saya akan kasih contohnya, layarnya akan saya buka di contoh yang ini ya, yang atasnya nih. Oke. Ini waktu 20 menit, sekitar jam 11 lewat 35 lah ya. 45. Oke. Saya sambil absensi ya. Jangan lupa juga untuk UTS ya dikumpulkan maksimal tanggal 4.
Oke, untuk UTS saya belum terima dari yang hadir di sini ya, hari ini ya. Dari Ahmad Junaidi saya belum terima. Kemudian dari Daud Firdaus, dari Ridwifana, kemudian dari Desi Tripawarti belum masuk juga. Gali, Anggoro Mukti, Adi. Ya, belum, Bu. Ya, jangan lupa aja ya, terakhir tanggal 4. Ya, Bu, insya Allah, Bu. Ya. Nah, kemudian Melkianus Leki. Oke, sisanya saya sudah terima. Hadir hari ini ya. Jadi saya reminder aja. Yang merasa sudah mengumpulkan tapi belum dipanggil, bisa chat saya. Oke. Oh iya, Kusmona dia emang belum ngumpulin. Maksudnya apa saya belum? Emang belum. Nah, pokoknya terakhir tanggal 4 ya. Nanti kalau tanggal 4 saya anggap belum, nggak, kalau misalkan belum masuk email tanggal 4 itu nggak ada. Saya bingung juga soalnya, kalaupun nggak ada yang kalian nggak bisa menjawab semuanya gitu, paling nggak kalian tetap ada yang dikumpulkan ya. Jadi saya juga bisa ngasih inilah poin lah. Kalau nggak ada juga susah ya justifikasinya ya, rekan-rekan ya. Baik, Bu. Jadi sebaiknya tetap aja di email kan. Bu mau tanya, Ya, kan kalau waktu di pertemuan 7 kelompok 5 tuh bikin kalkulator. Apa mending bikin database kalkulator atau mending dirubah, Bu? bentar saya cek. Kelompok 5, oh iya nih kalkulator. Ya, kalkulator bisa. Kalau kalian bisa dapetin tabelnya boleh. Jadi kan nanti waktu dikumpulin proyek juga kan ada bobot buat database ya. Ya, Bu. Kalau memang bisa dibikin tabel apalah. Kalian ada ide yang lebih kreatif ya daripada saya. Nggak masalah, tapi kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Iya, siap. Makasih, Bu.
Oke, kita lanjut ya.
Jadi teman-teman sudah bikin model data relationalnya. Berikutnya saya next. Nah ini ya, jadi SQL itu Structure Query Language. Jadi SQL itu adalah standar perintah yang bisa digunakan untuk berkomunikasi relasi di dalam RDBMS. Jadi SQL itu meliputi perintah untuk mendefinisi data dan juga manipulasi data. Definisi data sering disebut DDL atau Data Definition Language. Manipulasi data disebut DML atau Data Manipulation Language. Jadi SQL ini standar ya, jadi nggak cuma mungkin karena ada SQL Server, MySQL, kemudian dia bisa menggunakan sintaks-sintaks yang serupa. Jadi seperti itu. Berikutnya, nah, DDL ini adalah kalimat spesial digunakan untuk menspesifikasikan skema dari database. Jadi kalau misalkan perintah-perintah kayak create itu dia bisa membuat tabel baru ya. Kemudian ada alter, ada drop. Drop itu untuk membuat mendelete table. Terus kemudian truncate itu untuk mendelete satu satu baris ya. Satu row, kemudian kalau untuk tadi alter itu untuk mengubah struktur dalam satu tabel. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, itu adalah kalimat yang digunakan untuk mendukung operasi data dan memanipulasi data pada tabel. Jadi misalnya kita gunakan insert itu untuk memasukkan record ke dalam tabel kita atau ke dalam database kita, kemudian update itu untuk menambahkan tabel atau record di dalam tabel, delete juga demikian ya untuk mendelete record di dalam tabel, dan select. Jadi kita bisa select record sesuai dengan keperluan kita menggunakan perintah select ini. Nanti kita akan coba ya di praktikum. Kemudian sekarang kita coba install MySQL dulu. Jadi di sini kita download MySQL package untuk Python. Kemudian cari versi sesuai dengan versi Python yang terinstall. Kita open di command prompt, tempat kita download ya. Jadi nanti kalau di save-nya di folder download, kayak saya save-nya di folder download, itu tinggal dijalankan pip install-nya. Jadi kita lihat contohnya ya. Di sini saya copy ke ini ya, ke chat box ya. Jadi apa sih? WLT. Jalankan aja deh. Ini saya stop share, saya share screen saya. Jadi di sini ya, halaman ini saya copy. Saya paste ke kalian teman-teman semua. Ctrl C. Oke, ini kalian search MySQL. Jadi Ctrl F. Ctrl F, MySQL. Di sini saya pakai versi 3.8, jadi saya download yang ini ya, yang untuk 64 bit. Kalau kalian pakai 32 bit, pakai yang ini. Habis itu tinggal dijalankan aja. Disimpannya di mana? Pip install MySQL-nya. Jadi kalian simpan di mana itu yang dipakai ya. Saya stop share, saya balik ke screen. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Kita coba install dulu ya. Saya juga sudah download tadi, jadi kalau yang mungkin mau download langsung dari saya pakai versi 38. Saya kasih di sini ya, MySQL ini ya. Saya mau tanya yang ini, komen ini nih, pip install MySQL client. Sama aja nggak? Maksudnya gimana ya? Maksudnya bisa nggak kalau langsung aja pip install MySQL client? Ya, coba bisa. Kalau nggak bisa, baru kalian download ya. Oke. Makasih.
Oke, yang sudah, berikutnya kita install Apache. Sebentar, next. Exam. Ini downloadnya di sini ya, Exam untuk Windows. Install di C. Terus kalau sudah dijalankan, ini kalian start yang modul Apache dan MySQL. Jadi dua ini di start. Jadi kalian download dulu Exam untuk Windows, kemudian habis selesai di download, double klik supaya terinstall, installnya di C atau ya terserah sih sebenarnya install di mana aja. Tapi saya installnya di C. Nanti ini memudahkan kita untuk tambahin path. Jadi di sebelah kanan nanti kalau misalkan kalian sudah install dan tidak bisa klik PHP version, itu kita akan perlu tambah path environment variable. Itu pakainya directory. Jadi saya install di C. Kemudian kalau sudah diinstal, dijalankan, di start aja modul untuk Apache dan MySQL. Jadi yang pertama kalian install MySQL package-nya, kemudian kalian install exam-nya. Jadi dua ini dulu ya, coba dikerjakan dulu. Mungkin kita kasih waktu ya. Sebentar 10 menit, 20 menit lah ya. Bahkan kalau ada pertanyaan bisa chat ya. Saya mau BRB sebentar.
Oke, habis install Xampp, kalian coba ya, ketik di command prompt php min version, keluar nggak? Kalau nggak keluar, kalian tambahin di path-nya. Jadi caranya klik my computer, klik kanan, pilih properties, terus pilih advanced system setting, terus pilih environment variable, nanti keluar tab keluar seperti ini ya, seperti di gambar. Pilih di sistem variabel ada path, di situ kalian tambahin directory, kalian install Xampp-nya. Jadi di sini saya tambahin C Xampp PHP. Habis itu saya coba ketik di command prompt, dia akan keluar versi dari PHP-nya. Jadi dicoba ya untuk mengecek versi PHP. Nah, habis itu kita bisa masuk ke phpMyAdmin. Oke, ini dulu ya dicoba ya, ketik PHP version bisa apa enggak. Kalau sudah bisa, berikutnya kita buka phpMyAdmin-nya ya. Ada di localhost phpMyAdmin. Jadi seperti ini. Jadi jangan lupa dijalanin services-nya, Xampp sama MySQL-nya. Di sini. Setelah kita masuk ke halaman utama dari phpMyAdmin, kita mau coba bikin database baru. Jadi kita bikin database baru namanya MyFirstDB. Kemudian setelah kita klik create, kita akan tentukan, kita akan bikin tabel baru user.
di mana di situ terdiri dari 4 kolom. Jadi di situ kolom pertama username, name, password, mobile phone. Jadi kalian bisa coba bikin ya tabelnya. Jadi yang di sini kita bikin create database, namanya MyFirstDB. Kemudian bikin tabelnya, terdiri dari 4 kolom. Lalu yang paling atas ini username kita jadiin primary key. Jadi jangan dilihat di sebelah kanan ini ada index, itu primary. Itu kita jadikan dia primary key, jadi nggak boleh ada record yang sama di kolom username. Di sini ada 0, 0 itu kalau kita centang berarti dia boleh kosong. Seperti itu ya. Oke. Jadi hari ini kita coba bikin tabel dulu. Jadi ada pertanyaan sampai sini. Mulai dari sini, phpMyAdmin, create database, kemudian create table. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berikutnya kita bikin UI ya. Jadi saya udah bikin nih UI. Kalian bisa coba bikin seperti ini. Jadi ada username, name, password, sama phone number. Di sini sebelah kanannya itu text edit ya. Oke. Oke, saya sambil tunjukin ya. Sebentar saya stop share. Oke. Jadi kalian akan masuk seperti ini ya. Localhost phpMyAdmin. Kalian bikin database baru MyFirstDB. Ya, sebenarnya nama kalian boleh bikin terserah. Jadi kalau paling nanti diganti aja ya di codingnya ya kalau namanya beda. Kemudian kita bikin seperti ini, username, name, password, mobile phone. Jadi kasih aja varchar. Jadi ada tipe lain ya selain varchar, misalkan integer, float, dan lain-lain. Jadi di sini varchar, name, password, mobile phone. Habis itu kita buka desainer kita ya. Nih, ini jangan lupa ya examnya di start ya, Apache sama MySQL-nya. Habis itu kita buka, kita punya desainer. Kemarin desainer itu disimpan di desainernya kita buka. Ini saya open. Ini saya nggak kelihatan ya. Saya share tadi baru. Sebentar, saya share screen. Share screen. Oke, jadi habis itu kita buka desainer kita ya. Habis itu kita open di sini. Tadi apa namanya? Yang di itu. Learning SQL UI. Oke. Ini Learning SQL UI. Seperti ini ya. Saya share ya ke teman-teman semua ya. Oke. Di sini ada apa aja? Ada label, kemudian ada line edit, table widget ya. Di sini ada beberapa tombol, insert, update, delete, yang nantinya saya akan masukin codingannya di masing-masing tombol. Username, password buat login. Oke, database name dan table name. Show data. Oke, sekarang kalau sudah begini, saya mau coba jalanin codingan saya. Jadi di slide saya udah bikin beberapa coding ya di situ ya. Jadi yang pertama kita akan rubah dulu tadi UI-nya menjadi PY, kemudian kita impor, dan kita impor MySQLDB sebagai MDB. Jadi ini juga nama terserah mau apa, asal pasti panggil di codingan itu disesuaikan. Oke, yang pertama kita
panggil fungsi untuk cek koneksi. Jadi di sini saya ada push button insert data ya. Tapi yang penting kita masukin cek koneksi dulu pakai try accept. Tapi ini nggak ada juga nggak apa-apa sih cek koneksi. Jadi kita cek tadi kan localhost root my first DB itu connect successfully apa enggak. Seperti itu. Habis itu kalau untuk codingan insert data seperti ini ya. Jadi username kita put ke dalam username kita ambil dari line edit, name kita ambil, password kita ambil, mobile phone kita ambil. Habis itu ini kan insert ya. Jadi kita connect ke database-nya, kemudian kita masukin query-nya, yaitu insert into user. Tadi kan tabel kita namanya user. Username, name, password, mobile phone, value-nya apa, seperti itu. Nah, kemudian di-execute, di-commit. Yang ini ada muncul mistake box, kita tampilin mistake box, isinya adalah data insert successfully. Nah, ini hanya fungsi insert data aja. Jadi kalau kita coba jalankan di ini kita ya. Di Learning SQL app kita ya. Kita masukin misalkan username-nya Adi, nama Adi, password Adi. Enggak kreatif ya. 0888111 gitu ya. Kita insert. Nah, dia akan keluarin mistake box data insert successfully. Nah, sekarang kita cek di database kita. Database kita tadi ada di sini. Database kita. Isinya apa? Select from user. Di sini ada ya, Adi 08881. Udah masuk ya, berarti ya. Kemudian sekarang kita mau apa nih? Update. Jadi kita masukin lagi tadi fungsi update data. Kalau update, query-nya kita rubah jadi update. Di sini saya coba ya, berarti pakai yang Adi ini saya ganti ya Pak namanya jadi Andi gitu ya. Saya update. Nah, kita cek di database kita. Saya refresh. Nah, sekarang namanya juga sudah ke-update, oke? Terus berikutnya ada apa lagi? Update, insert, update sama delete ya. Kalau delete seperti ini ya, delete from user where username-nya apa. Jadi kita pakai username-nya apa, dia buat ke delete. Kita ceknya by username. Kita bisa juga pakai delete from user where name sama dengan apa gitu. Atau where mobile phone sama dengan apa. Jadi ini eksekusinya, query-nya adalah pakai delete dan pakai syaratnya apa seperti itu. Kemudian ini login ya. Login itu tadi kan saya masukin login juga nih. Yang di kita punya ini ya, main window ada login ya, username password ya. Kalau kita pencet login ini, kita set push button kita login. Ini fungsinya apa? Jadi username passwordnya kita tampung dulu. Kita masuk ke database kita pakai select. Jadi kita cari nih, ada nggak username sama passwordnya? Select username password from user, from tabel user, di mana username-nya itu seperti apa yang kita input dan passwordnya apa yang seperti yang kita input. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ada, dia akan tulis login sukses. Kalau tidak ada, dia akan tulis fail to login. Jadi karena di sini kita punya username Adi dan password Adi ya, kita coba ya. Kita login. Nah, tombolnya nggak jalan. Yang lain ya. Mungkin tombolnya ada bermasalah. Belum masuk kali. Oke, saya cek dulu ya codingan saya ada apa enggak. Delete data, update data, insert. Oh, belum ada ya. Jadi saya belum masukin codingan buat login di sini. Oke,
Tapi di sini ada insert, update, sama delete. Jadi saya share dulu ke teman-teman semua ya, supaya bisa coba-coba. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nanti untuk yang apa namanya login saya tambahin ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya codingnya ya. Kemudian ada lagi select lagi yang sendiri. Jadi kalau tadi ini saya tambahin juga di Windows saya ada yang sebelah kanan juga nih DB name dan tabel name itu saya mau show datanya ke tampilan yang di sini. Sepertinya juga nggak ada nih ya karena saya belum masukin juga codingnya. Jadi harusnya ini keluar nanti tabel name user. Show datanya belum keluar. Mungkin ada di satu laginya. Sebentar, saya matiin dulu. Oke, jadi itu codingannya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, ini yang lebih lengkap nih. Select login. Oh iya. Ini tadi nama data saya my first DB, tabel name-nya user ya. Di sini saya show data ada ya. Kemudian kalau yang username-nya tadi Adi, passwordnya Adi gitu, login juga dia udah keluar. Login sukses. Tapi kalau saya salah password, dia bilang incorrect. Jadi seperti ini ya contoh codingnya ya. Jadi saya share juga yang ini. Mungkin kalian bisa tambahkan nanti di aplikasi kalian. Ini harus sesuai dengan aplikasi yang pertemuan 7 itu ya, Bu? Yap, betul. Oke, setelah ini saya mau share untuk ini ya, bobot ya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan tentukan kelompok mana yang akan presentasi duluan di pertemuan 11. Tapi kita juga akan ada finalisasi, jadi pertemuan 10 itu ada free time buat teman-teman semua berkelompok untuk memfinalisasi project. Jadi saya akan share bobot penilaiannya. Sebentar, saya share bobot penilaian. Oke, terlihat ya seperti ini ya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau misalkan ini jangan dilihat ya yang kelompok ini contoh aja. Jadi kalau kalian ada fungsi looping di codingan kalian, itu kalian dapat bobot 10. Kemudian kalau kalian ada fungsi if, itu ada bobot 10 lagi. Kalian masukkan kelas di codingan, kalian dapat bobot 15. Layout ya, layouting kalian itu 15 juga. Bagaimana penggunaan sinyal dan slot itu 10 poin. Kemudian ada kontrol aksi, kontrol pemilihan itu 10 poin, 10 poin. Form turunan 10 poin dan basis data, database 10 poin. Jadi totalnya 100. Jadi seperti ini ya bobotnya ya. Yang penting kalian masukin semua, bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, nggak hitung lah ya. Jadi dimasukin, jalan, udah kalian dapat poinnya. Gampang lah ya. Mungkin ada pertanyaan dari bobot proyek. Ini kalau aplikasinya sederhana saja, tapi kriterianya masuk semua nggak apa-apa ya, Bu? Ya, Yang betul. penting, Jadi memang kita yang penting itu aplikasinya sederhana, tapi bisa dijalankan, fungsinya semua ada, bobotnya dapat gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin yang lebih kompleks juga nggak masalah, kepake juga kan nanti buat kalian sendiri.
Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, Hmm? untuk form turunan itu maksudnya gimana? Form turunan ini kayak misek box ya, maksud saya ya. Jadi saya ganti deh, misek box maksudnya. Jadi kalian bisa tunjukin keluarin misek box kayak apa namanya? Kayak tadi ya, begitu saya ketik login kan ada misek box. Kalau nggak nanti minggu depan saya ini deh, saya show deh kalau form turunan, misalkan kita mau buka form lain ya dari form utama kita ya. Saya ada nggak ya contohnya sebentar. Ini saya stop share dulu ya, saya cari ya. Tapi misek box juga saya anggap form turunan lah. Ini kalau ada contohnya saya tunjukin di pertemuan besok aja deh. Coba saya buatin. Oh, ini ada nih. Mana ya share screen? Dari saya. Ini form turunan boleh kayak gini ya. Misalkan kita mau ada 2 tombol, terus yang ini kita bisa buat buka aplikasi kita yang lain gitu ya, form kita yang lain. Jadi ini kodenya saya share ya. Chat ya, sebentar. Tapi kalau kalian bikin misek box juga saya anggap itu sudah form turunan lah. Oke. Ada lagi mungkin? Mau nanya Bu, Ya. untuk presentasinya kan satu kelompok 3 orang ya Bu. Itu nanti bergantian atau diwakilin 1 orang? Ya, boleh gantian, boleh diwakilin 1 orang, nanti nilainya tetap kelompok. Jadi kalau misalkan, oh iya, saya mau sambil tanya sih memang ya. Jadi kalau misalkan kalian presentasi, nanti kan ada pertanyaan tuh. Setelahnya saya tanya ke masing-masing orang. Jadi bisa mempengaruhi nilai ya di situ ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab kan berarti mungkin nggak bantuin kerjain gitu kan, sama sekali nggak bantuin atau nggak ada kontribusi di situ ya. Tapi kalau kalian bisa jawab, berarti kan kalian ada kontribusi atau kalian setidaknya mempelajari. Mungkin di satu kelompok ada yang udah maksudnya udah jago ya, atau udah makanan dia sehari-hari lah bikin coding gitu. Tapi kalian mau belajar dari situ, kalian bisa jawab pertanyaan, itu juga mempengaruhi nilai jadinya. Jadi kalau untuk presentasi terserah mau dibagi atau enggak. Tapi yang penting jawab pertanyaannya aja habis itu. Oh ya, makasih Bu. Jadi disiapin aja sama teman-teman kelompoknya ya. Kalau emang ada yang udah jadi, tinggal dipelajarin aja berarti sama teman-teman kelompoknya. Jadi untuk presentasinya diusahakan dibuat dalam bentuk presentasi PPT ya, PowerPoint. Jadi kalian bisa tunjuk. Kayak kemarin kan kita sempat buat konsep ya. Tinggal tambahin aja dari PPT tersebut. Mungkin tampilan atau apa namanya, codingannya gitu ya, ditampilkan beberapa codingan seperti itu.
Ada pertanyaan lagi? Jam berapa? Jadi mau tanya Bu, Ya, gimana? jadi nanti nanya ya apa pas sesi tanya jawab itu jawabnya harus bergantian ya Bu, dipilih gitu orangnya. Iya, betul, pergantian. Ya, mana di situ kalau di situ. Situ. Oke Bu, terima kasih. Nah, oke. Belum selesai. Bu mau nanya lagi Bu. Ya, Nah, kalau misalnya di pertengahan kami kepikiran untuk merubah proyek yang kemarin itu boleh nggak ya Bu? gimana? Kan kemarin udah presentasi proyeknya. Misalkan kepikiran untuk ganti dirubah gitu boleh nggak ya Bu? Ya boleh aja, nggak apa-apa kalau waktunya cukup. Oke Bu, makasih. Ya, yang penting cukup waktunya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin belum saya akhiri pertemuan kita malam ini. Jadi kita bisa istirahat atau melanjutkan tugas masing-masing. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, biar cocok sama ada yang ini, ada yang komen untuk Mbak Satika. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya pertemuan ini ya. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir dan partisipasi. Kita ketemu lagi minggu depan, lebih ke free time, jadinya kalian boleh siapin kelompoknya yang mungkin nggak pernah datang, bisa disuruh datang. Oke. Siap, Bu. Ya, selamat malam. Ya, malam Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu.